Jadi kalau menurut saya komitmen dan implementasi pemberantasan korupsi. Nah, kan titik dulu. Nanti kan masalah termasuk lain itu ada korupsi gitu kan. Oke, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia, khususnya dari kedua dan saya, yaitu tentang judul yang saya bawakan adalah peran serta masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Jadi mungkin ini ketua umum, kalau Pak Arya apa jawabannya? Sekretaris umum. Waktu mereka ini mahasiswa, tahun 97-96 ya, yaitu demo terus di lapangan sana kan, demo ke Kejaksaan Agung, demo ke Istana, demo ke Cendana, gitu kan. Artinya dalam rangka reformasi. Karena zamannya Orde Baru itu kita tahu persis bagaimana korupsi itu memberita, kan? Sehingga masuk ke reformasi atas perjuangan para pahlawan dan para mahasiswa dalam hal ini adalah ketua umum termasuk sekretaris waktu itu aktivis yang kita sendiri tahu ya perjuangan mereka. Maka oleh ketetapan MPR dan DPR dibuatlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 termasuk dibuat itu undang-undang tentang KPK, yaitu untuk pemberantasan korupsi. Nah, pemberantasan korupsinya adalah bagian tuntutan reformasi. Jadi waktu itu tuntutan mahasiswa itu malah itu gantung koruptor kan itu kan, cuma nggak sampai ke sana. Nah, kita waktu itu sudah sepakat tahun 96, 97, 98 sepakat pemberantasan korupsi secara total. Maka dibuatlah undang-undang 3199 termasuk undang-undang karena koruptor ini merupakan kejahatan yang luar biasa, dibentuklah satu lembaga yaitu KPK. Nah, itu umurnya udah 17 tahun ya, kan? Nah, persoalannya sekarang bagaimana? Kan gitu kan? Kan bicara bagaimana sekarang korupsi? Apakah sudah berkurang atau malah naik atau malah bagaimana kan gitu kan? Nah, disitulah yang kita lihat sekarang, terutama yang terakhir ini, yaitu bagaimana kejadian yang terakhir ini ya, bagaimana bupati, wali kota, ya, di OTT, terakhir lagi bagaimana penyelundupan itu motor yang di Garuda itu kan, Harley. nah itu adalah bagian daripada ternyata korupsi itu masih merajalela kan gitu kan. Nah tentunya dalam hal ini mungkin saya nggak terlalu global ya, saya langsung ke di pokoknya. Tentunya pemerintah sudah melaksanakan walaupun tidak berhasil 100% seperti yang kita harapkan. Nah, apakah kita ini sebagai masyarakat kita tinggal hanya lihat atau tinggal ngeluh, ya kan? Tentunya oleh undang-undang, ya, oleh undang-undang kita diberikan legalitas. Masyarakat itu diberikan legalitas atau diberikan payung hukum untuk ikut berperan serta untuk memberantas korupsi. Itu jelas. Di Undang-Undang 31 tahun 1999 di pasal 41 tentang pemberantasan korupsi. Di situ jelas bahwa masyarakat pasal 41 dan 42. Di situ jelas bahwa masyarakat diberikan hak atau peran serta masyarakat untuk ikut serta memberantas korupsi. Nah, waktu itu untuk pelaksanaan undang-undang ini, terutama yang pasal 41 dan 42, untuk pelaksanaan undang itu, maka dibuatlah waktu itu PP. Ya, dibuatlah waktu itu PP, yaitu PP 71 tahun 2000.
Nah, tahun PP 71 tahun 2000 yang isi tentang tata cara, ya, tata cara perakiraan masyarakat dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berperan pemberantasan korupsi. Nah, di dalam perjalanannya terakhir, kalau nggak salah September 2018, ya, oleh Presiden dibuat lagi PP nomor 43 tahun 2018. Artinya itu adalah dasarnya dari undang-undang itu kita substitusikan PP 71 tahun 2000 itu dasarnya. Lalu masuklah ke PP 43 tahun 2018 yang di situ disebutkan bahwa masyarakat yang sudah berjuang, ya, yang sudah melakukan pemberantasan korupsi malah diberikan hadiah. Bayangkan, malah diberikan hadiah, diberikan sertifikat, ada lagi perhitungan uangnya. Itu jangan itu DP, bukan lagi itu aturan undang-undang. Artinya kalau bapak-bapak ini, ibu-ibu bisa nanti melaporkan korupsi, katakanlah korupsi sampai 3M atau 2M, dapat nanti 200 juta kan, gitu kan? Belum lagi nanti sertifikat. Jadi artinya secara legalitas bahwa masyarakat itu diberikan diberikan hak dan dilindungi oleh undang-undang. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris sama ketua umum tadi, diberikan untuk hak untuk mencari, ya kan? Diberikan untuk melaporkan. Nah, seperti yang kami laksanakan juga dari pemantauan negara, ya kan? Sama, sudah pernah kita laporkan dulu kepada dinas pemadam kebakaran hampir 30 miliar itu ya, di beberapa provinsi, laporkan ke Kejaksaan Agung, itu masuk ya ada 4 orang masuk penjara. Nah, kemarin ini juga putus kita laporkan masalah pengadaan nakulet di Jakarta Utara, kepala Sudin Pendidikan Menengah, kita laporkan kerugian negara hampir 1,2 M oleh pengadilan tipikor diputus. Nah, sekarang kita tunggu Pak Somad, kita tunggu itu. Kita ajukan kepada kejaksaan agar diberikan sertifikat sama preminya, kan? Nah, inilah bentuk-bentuk apa yang kita lakukan dalam percepatan masyarakat. Tentunya kita sebagai masyarakat juga dalam melaksanakan tindak pidana korupsi ini atau melaporkan, kita juga harus melatih sumber daya kita. Jadi bagaimana kita melatih sumber daya kita? Tentunya kalau ini bicara ini masyarakat peduli keuangan negara. Nah, masyarakat peduli keuangan negara berarti sebelum kita peduli kita harus mengerti tentang keuangan negara. Apa sih yang disebut dengan keuangan negara? Kan gitu kan. Bagaimana kalau kita peduli kalau kita keuangan negara itu kita nggak tahu. Nah, tentunya untuk itu kita harus mempelajari undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang tentang pengelolaan negara, termasuk undang-undang pembenaran negara, itu harus